Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel Nina Oktaviana. Di video kali ini aku akan membahas soal tentang asuhan bayi dan balita. Ini adalah soal dari bocoran soal P3K tahun 2023 ini tadi ya teman-teman, yang aku dapatkan dari teman aku yang sudah tes. Oke, kalau begitu kita langsung saja ya pembahasan soal yang pertama. Nyonya O datang ke BPM bersama bayinya yang berusia 2 bulan untuk mendapatkan imunisasi BCG. Cara penyuntikan pada imunisasi BCG adalah A 90 derajat di daerah epidermis, B 15 derajat di daerah epidermis, C 45 derajat di daerah deltoid atau otot bahu terbesar lengan kiri, D 90 derajat di daerah sepertiga atas paha kanan, E 45 derajat di daerah sepertiga atas paha kanan. Nah, jadi teman-teman, apa jawabannya yang paling tepat? Oke, kita jawab sama-sama ya. Jadi, jawaban yang paling tepat itu adalah 5 derajat sampai 15 derajat di daerah epidermis. Jadi, jawabannya adalah yang B ya, teman-teman. Jawabannya adalah yang B. Karena biasanya imunisasi BCG ini merupakan imunisasi yang diberikan untuk kekebalan aktif terhadap penyakit TBC. Pemberian imunisasi BCG biasanya diberikan dengan dosis 0,05 mili pada lengan kanan atas bayi secara intrakutan, dan penyuntikannya itu dengan sudut penusukan 5 derajat sampai 15 derajat di daerah epidermis. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman. Oke, kalau begitu kita lanjut ya soal nomor 2. Nyonya T datang ke posyandu untuk memeriksakan anaknya yang berusia 2 tahun. Anak memiliki berat badan lahir 2600 gram dan panjang badan lahir 50 cm. Berat badan normal anak sesuai dengan kasus tersebut adalah A 9 kg, B 10 kg, C 11 kg, D 12 kg, dan yang E 13 kg. Nah, di sini kita pakai rumus Breherman ya, teman-teman. Rumus Breherman. Sebentar aku ulang supaya tulisannya agak sedikit lebih bagus. Di sini aku pakai rumus, maaf ya teman-teman, menulisnya agak lambat. Breherman. Kan sebelumnya aku sudah pernah ya membahas rumus ini. Kalau kalian hafal dengan rumus ini, menjawabnya pun pasti akan lebih mudah ya teman-teman. Jadi di sini kan usia anaknya sudah 2 tahun. Nah, usia anaknya sudah 2 tahun. Yang dicari berat badan normal anak sesuai dengan kasus tersebut adalah, jadi berat badan yang sekarangnya ya teman-teman. Jadi di sini aku pakai rumus dengan usia dalam kurung tahun. Nah, dalam kurung tahun. Kemudian dikali 2. Ini di dalam kurung ya teman-teman. Maaf ya teman-teman kalau ada suara-suara berisik. Kemudian ditambah 8. Nah, kemudian dicari berat badan normal anak tersebut. Nah, ini kita masukkan aja ya teman-teman. Jadi di sini kan umurnya 2 tahun. 2 dikali 2, masukkan aja. Kalau ini rumus ya teman-teman, dan usianya ini kan 2 tahun, jadi dimasukkan. Lalu ditambah 8. Nah, sangat mudah kan teman-teman? Jadi yang dihitung dulu 2 kali 2 ya teman-teman. Ini kita mencari N-nya. N itu adalah N. N ini adalah BB normal anak. BB
normal anak. Aku singkat ya, BBN. Nah, ini dijumlah-jumlahkan aja, dihitung-hitung aja. Jadi 12 kali 2, maaf ya, 2 kali 2 ditambah 8 itu hasilnya 12 ya teman-teman. Maaf ya teman-teman, aku ngomongnya agak belepotan. Nah, jadi jawabannya adalah 12 kg. Nah, berat badan normal anaknya ini adalah 12 kg ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D. Sangat mudah kan? Yang penting kalian tahu rumusnya aja. Nah, ini rumusnya ya teman-teman. Ini rumus 1 sampai 6 tahun. 1 sampai 6 tahun. Nah, kita ulang lagi ya. Kalau rumus anak yang usianya 3 sampai 12 bulan, ini rumus anak yang 3 sampai 12 bulan. Ini rumus Bergman ya, untuk mencari berat badan normal anak. Nah, itu usia dalam bulan. Usia. Di soal aku yang sebelumnya juga ada ya teman-teman, membahas soal yang seperti ini di video aku yang sebelumnya. Oh maaf, ini bulan ya teman. Ini bulan. Ini dalam bulan ya. Nah, kemudian ditambah 9 dibagi 2. Nah, ini rumusnya ya teman-teman kalau mencari berat badan normal anak yang usianya 3 sampai 12 bulan. Nah, ini rumusnya. Nah, sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau kalian mau lebih jelas lagi, kalian bisa putar video aku yang sebelum-sebelumnya. Di sana aku ada bikin rumusnya. Nah, kalau begitu kita lanjut ya, soal nomor 3. Anak R berusia 18 bulan baru saja melakukan imunisasi DPT. Hasil pemeriksaan normal. Anak dalam keadaan sehat. Bidan menyuntikkan vaksin DPT. Apakah reaksi yang normal muncul dari imunisasi tersebut? A. Kejang, B. Muntah, C. Demam, D. Muncul papula, dan yang E. Kemerahan dan gatal. Nah, jadi teman-teman apa jawabannya? Oke, kita jawab sama-sama ya. Biasanya kalau setelah penyuntikan DPT itu, anak tersebut akan demam ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang C. Jadi efek samping dari imunisasi DPT itu adalah demam. Biasanya cara mengatasinya itu dengan memberikan obat penurun panas. Oke, kalau begitu kita lanjut ya, soal nomor 4. Seorang bayi perempuan lahir spontan 1 jam yang lalu di BPM. Usia kehamilan ibu pada saat lahir adalah 37 minggu. Bayi memiliki gerak aktif, BB 2500 gram, panjang badan 47 cm, dan respirasi 40 kali per menit. Pada hasil pemeriksaan tidak ditemukan kelainan. Saat ini bayi memerlukan proses adaptasi metabolisme yang maksimal. Tindakan yang harus dilakukan agar proses metabolisme bayi berjalan baik adalah A. Pemberian madu, B. Pemberian PASI, C. Pemberian cairan NaCl, D. Pemberian larutan gula, dan yang E. Pemberian ASI segera mungkin. Nah, jadi jawabannya apa teman-teman yang paling tepat? Di sini kan bayinya kan baru lahir 1 jam yang lalu. Nah, jadi kalau misalnya bayinya diberi madu itu jangan ya teman-teman. Ini tidak tepat. Pemberian PASI, ini kan pengganti ASI juga bukan. Lalu diberikan cairan NaCl, ini cairan infus juga bukan ya teman-teman. Lalu diberikan
larutan gula, ini juga bukan ya teman-teman. Maka jawaban yang tepat adalah pemberian ASI segera mungkin. Jadi jawabannya adalah yang E. Jelas ya teman-teman ini. Oke, kalau begitu kita lanjut ya. Soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Nah, Nyonya W melahirkan bayinya 1 jam yang lalu di puskesmas. Hasil pemeriksaan ketika telapak tangan bayi disentuh, bayi dapat menggenggam jari telunjuk pemeriksa. Apakah refleks yang ditunjukkan bayi tersebut? A. Babinski, B. Grasping, C. Sucking, D. Moro, dan yang E. Tonic neck. Jadi jawabannya apa teman-teman yang paling tepat? Oke, kita bahas dulu ya. Nah, di sini Babinski adalah refleks pada bayi ketika telapak kakinya dielus atau dibelai. Karena merasa asing dengan refleks itu, jempol kaki si kecil akan tertekuk ke belakang dan jari-jari lainnya akan melebar menjauh. Refleks Babinski biasanya berlangsung hingga usia anak 1-2 tahun. Refleks Moro adalah gerakan memeluk bila dikagetkan. Kalau refleks Palmar atau refleks grasping adalah menggenggam. Dan yang refleks sucking adalah refleks isap dan menelan. Dan tonic neck adalah gerakan tanda awal mata dan kepala bayi yang akan menyediakan bayi untuk mencapai gerakan gerak sadar. Nah, kita kembali lagi ke soal ya teman-teman. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah apa teman-teman? Ayo, jawaban yang paling tepat apa? Nah, di sini kan bayinya dapat menggenggam kan teman-teman? Dapat menggenggam jari telunjuk pemeriksa. Jadi jawabannya adalah yang B ya teman-teman, refleks grasping atau refleks menggenggam. Jawabannya adalah B. Oke teman-teman, segini dulu ya soal dari aku. Nanti aku akan membuat soal-soal terbaru lagi. Nanti kalau aku dapat kabar dari teman aku yang sudah tes P3K, akan aku share ya di sini di video aku yang selanjutnya tentunya. Oke, kalau begitu terima kasih ya teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video aku selanjutnya.